Selamat datang di segmen Air Talks. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Rafael Krisnazura dan kembali lagi di segmen Air Talks. Jadi Rafael ingin menjelaskan dulu sebelum masuk ke inti videonya apa sih itu Air Talks. Nah, Air Talks ini merupakan salah satu program daripada channel Rafael Krisnazura TV. Buat teman-teman yang baru subscribe channel ini ataupun yang baru join di channel ini atau baru subscribe nih di channel ini. Jadi Air Talks ini merupakan channel yang berisi tentang cerita-cerita ataupun semangat yang bisa memotivasi teman-teman dan bisa memberikan semangat ataupun spirit kepada teman-teman semua, dan tentunya bisa memberikan manfaat yang cukup besar bagi teman-teman semua di segmen Air Talks. Nah, kami ada dua segmen, ada Air Talks dan juga segmen Air Education. Nah, untuk Air Education sendiri berisi tentang pengedukasian, entah itu kepada masyarakat, entah itu kepada anak-anak muda yang nantinya Air Talks ini Air Education ini bisa memberikan konten-konten yang berbau tentang edukasi. Misalkan seperti halnya vaksin, itu juga merupakan salah satu dari konten kami yang bisa mengedukasi dan juga bisa memotivasi gitu. Jadi bisa masuk ke dua ini nih, bisa ke Air Talks ataupun ke Air Education. Jadi alhamdulillah saya ingin mengucapkan juga selamat datang kepada subscriber saya yang ke-39 ya, ke-39. Selamat datang. Anda merupakan orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang beruntung yang bisa mensubscribe channel saya. Oke teman-teman, jadi hari ini saya ingin membahas salah satu tema, yaitu tentang semangat kemerdekaan ya teman-teman. Jadi karena saya udah ngetek 2 episode nih tadi, ternyata si clip onnya itu nggak connect teman-teman. Jadi ulang lagi deh teman-teman. Jadi kita akan membahas semangat kemerdekaan mumpung ini sudah masuk ke bulannya kemerdekaan, yaitu bulan Agustus. Nah, kita akan mengenang sejarah pahlawan muda kita yang telah memperjuangkan Republik Indonesia, yang akan kita bahas bersama dan akan saya kemas mengikuti kondisi saat ini, yaitu kemerdekaan terhadap COVID-19. Jadi saya akan menggabungkannya antara semangat kemerdekaan dengan semangat kemerdekaan karena COVID-19. Jadi ikuti video ini selengkapnya. Selamat datang teman-teman di Air Talk. Ya teman-teman, selamat datang kembali di Air Talks. Di Air Talks kali ini Rafael Krisnazura akan membahas salah satu tema, yaitu tentang semangat kemerdekaan. Nah, semangat kemerdekaan itu adalah ketika kita memerdekakan akan sesuatu. Nah, dalam artian saya mengambil contoh saat ini kita dihadapi dengan pandemi corona. Nah, bagaimana kita untuk bisa memerdekakannya dari corona, bagaimana? Nah, jadi kita bahas sama-sama dari Indonesia ya. Perjuangan Indonesia itu kita tahu, selain dari pahlawan-pahlawan kita yang sudah berperang beberapa tahun yang lalu, di situ ada peran dari para anak-anak muda yang memperebutkan kekuasaan dari negara ini, dari negara-negara yang menjajah negara kita untuk merebut kekuasaan kita kembali ke kemerdekaan kita. Nah, bagaimana
bagaimana semestinya negara ini harus diperlakukan. Sebentar. Jadi semangat kemerdekaan ketika kita bisa melawan atau bisa memperebutkan kekuasaan kita dari negara si penjajah itu sendiri. Nah, dengan cara seperti itulah kita dapat memperebutkan kekuasaan kita dan dapat mendapatkan menikmati rasanya kemerdekaan hingga saat ini. Oke teman-teman, kita iklan dulu sebentar. Terus saya hubungkan lagi, ketika Indonesia telah merdeka, itu pasti di dalamnya sudah ada atau sudah terlibat para pemuda generasi-generasi sebelum kita yang sudah memperebutkan kekuasaan kita dari negara-negara yang menjajah Republik Indonesia ini. Nah, bagaimana saya sangkutkan kepada COVID ini? Nah, teman-teman, di masa pandemi ini kita tahu ya teman-teman, pasti di zamannya teman-teman sebelum pandemi itu pasti berbeda dengan zaman pandemi saat ini ya. Jadi zamannya kita dulu, zamannya teman-teman dahulu sebelum pandemi, teman-teman bisa menjalankan yang namanya perlombaan ya, perlombaan, kemudian menjalankan acara-acara lain, kemudian pesta rakyat gitu kan. Namun berbeda, berbanding terbalik di saat ini. Berhubung saat ini ada pandemi ya, pasti yang namanya hal-hal kegiatan tersebut, yang namanya kerumunan itu pasti akan dilarang teman-teman. Karena sesuai dengan ketentuan daripada PPKM juga, kerumunan itu tidak boleh, dan bahkan sesuai dengan peruntukan daripada PSBB juga ataupun peruntukan COVID juga tidak boleh ada yang namanya kerumunan gitu teman-teman. Itu pasti akan bedanya. Gini ya teman-teman, gimana ya kita memaknai pandemi ini sebagai kemerdekaan kita itu bagaimana? Ketika teman-teman, ya sekali lagi, ketika teman-teman bisa melakukan, bisa menjalankan protokol kesehatan dengan cara teman-teman menggunakan masker, menjauhi kerumunan deh. Itu merupakan adalah kemerdekaan sendiri bagi kita, dan itu juga hak kita ya, hak kita. Mau kita pakai masker, mau kita kagak, itu merupakan hak dari masing-masing orang, hak dari lu, hak atau hak dari kamu gitu ya. Jadi pemerintah, presiden, kemudian kepala negara juga mengingatkan kepada kita, hanya mengingatkan kepada kita untuk menjaga jarak supaya kita bisa terhindar dari namanya COVID-19. Nah, tapi di masa pandemi ini kita nggak boleh putus teman-teman dengan yang namanya berkarya. Ya teman-teman, kita nggak boleh putus karena hanya pandemi. Kita berhenti berkarya, berhenti untuk berkarya. Artinya selama pandemi ini kita harus berani memberikan sebuah karya, memberikan sebuah kontribusi kepada diri kita lewat kesenangan yang kita punya ataupun lewat hobi yang kita punya. Misalkan kita punya YouTube, kita punya internet, kita punya website, ya kita bisa gunakan itu dengan baik. Jangan sampai disalahgunakan ya teman-teman. Itu teman-teman. Nah, bagi para nakes juga mereka ingin memiliki atau mereka ingin punya yang namanya kemerdekaan juga teman-teman. Dengan cara apa? Nah, sebelum ketika masuk ke bulan Agustus ini, COVID sekarang sudah semakin istilahnya membaik, sudah semakin much better lah. Kalau kata orang ya, much better gitu ya.
Tapi kalau kita pas ketika 17-an, COVID itu, angka COVID naik lagi, itu namanya bukan much better, teman-teman. Namanya teman-teman nyari mati. Itu loh. Karena kan sudah dibilang, sudah diingatkan, jangan ada acara-acara yang menyangkutkan dengan kerumunan gitu ya teman-teman. Gitu loh teman-teman. Jadi itu sih teman-teman yang paling ini. Nah, saya juga pernah mendapatkan cerita dari sumber redaksi Trans 7 yang mengatakan, ya, ini si narasumber ini sungguh motivasi kita, sungguh bisa memberikan inspirasi kepada kita. Beliau menyatakan bahwa sebelum pandemi beliau sore ini sudah bisa pulang, ya, dari pagi hingga sore ini beliau bisa berkumpul di rumah. Tapi semenjak pandemi COVID-19 itu mereka dari pagi sampai malam, teman-teman, mereka juga ingin mendapatkan keinginan atau mendapatkan hak kemerdekaan mereka, karena mereka adalah istilahnya adalah seorang pahlawan juga bagi kita. Karena kalau ketika kita meninggal, ya, ketika kita meninggal tidak ada mereka, siapa yang mau menolong kita? Itu loh, kalau tidak ada mereka. Kita akan iklan, kita akan masuk ke dalam karena sudah mau maghrib, jadi saya iklan dulu. Oke, kita sudah ada di kantor, di ruangan, tepatnya belum di kantor saya. Kebetulan saya lagi belum bisa ngantor karena saya masih work from home. Jadi saya juga selain selain saya menjadi seorang YouTuber, saya juga penggiat daripada anggota Pecimas atau Pemuda Pecinta Masjid. Nah, itu merupakan kantor organisasi saya, dan karena masjid juga udah dibuka, karena saya juga istilahnya juga baru menjalankan vaksin, saya juga tidak mau mengambil yang namanya resiko itu tersebut. Jadi saya tidak mengambil resiko yang cukup tinggi, dan saya tidak mau menambah jumlah kematian di Indonesia, ya. Maka ya kalau generasi mudanya sudah meninggal, nanti siapa yang akan meneruskan Indonesia, kan gitu teman-teman. Jadi teman-teman, kita lanjutkan lagi. Mereka ini, si tukang penggali kubur ini juga mereka memiliki hak kemerdekaan mereka. Bukan berarti mereka hanya mengurusi pasien COVID aja, tapi mereka juga melayani orang yang meninggal bukan karena COVID, tapi juga meninggal karena hal-hal lain gitu loh. Jadi bukan karena hal-hal COVID, tapi juga mereka juga harus melayani hal-hal yang berkaitan bukan karena COVID. Nah, itu mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, teman-teman. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bisa menguburkan minimal ratusan penderita COVID-19 yang gugur akibat penyakit ataupun akibat lain dan sebagainya, gitu ya teman-teman. Kita harus memberikan apresiasi kepada mereka, kita harus memberikan reward kepada mereka, kepada si pejuang penggali kubur ini, dengan cara kita harus menyadari bahwa pekerjaan mereka bukan hanya di itu aja, tapi mereka juga memiliki tugas lain selain menguburi jasad-jasad COVID-19. Nah, itu mereka juga memiliki titik kemerdekaan buat dirinya sendiri. Bahkan mereka juga hampir setiap saat tidak pernah bertemu dengan keluarga karena saking banyaknya korban-korban COVID yang berjatuhan setiap harinya.
Dan juga untuk para nakes juga, mereka juga ingin merayakan kemerdekaan Republik Indonesia sendiri gitu ya, bukan bersama dengan bukan mereka sedang bertugas untuk menjaga orang-orang yang terinfeksi COVID gitu ya. Mereka juga memiliki kemerdekaan sendiri gitu loh teman-teman. Juga mereka juga manusia, mereka juga hanya orang biasa, hanya jabatannya saja sebagai nakes, hanya sebagai jasnya aja mereka nakes, tapi jiwanya mereka adalah jiwa NKRI, dan mereka punya semangat juang mereka sendiri untuk bisa membantu orang-orang yang terdampak COVID. Mereka adalah pahlawan juga teman-teman. Dengan berkurangnya kasus COVID-19 ini, mereka jadi bisa merayakan hari kemerdekaan Indonesia itu secara keunikan mereka gitu, dengan cara mereka sendiri gitu, bukan karena adanya pasien COVID ataupun apapun gitu. Pasti di setiap profesi pasti akan ada, di baliknya pasti akan ada kesenangan buat mereka sendiri gitu. Terus juga saya cukup mengapresiasi kepada teman-teman semua ya, kepada kalian semua yang mau mengikuti protokol kesehatan ya teman-teman. Mengikuti protokol kesehatan, baik itu pun teman-teman yang berani untuk menegur orang-orang yang lupa dengan protokol kesehatan. Saya ucapkan terima kasih. Justru keberanianlah yang kita butuhkan saat ini. Ya kita nggak usah pandang bulu mau itu muda maupun itu tua, karena itu sudah ada aturannya di gugus tugas COVID-19 untuk mengingatkan, untuk saling mengingatkan betapa pentingnya protokol kesehatan. Ya. Selanjutnya, ini sih yang paling terpenting. Kita harus memiliki semangat kemerdekaan bagi diri kita dengan cara kita merdeka untuk bisa melawan COVID dengan cara vaksin. Ya, alhamdulillah saya telah menjalankan hal seperti itu sebanyak 2 kali, dan alhamdulillah itu tidak akan berefek apapun kepada saya. Yang artinya teman-teman di sini saya ingin memberikan cerita bahwa nggak usah takut teman-teman untuk menjalankan, apalagi terlebih teman-teman yang masih muda, teman-teman yang sekolah, mungkin teman-teman takut untuk divaksin ya. Terus itu sih wajar, tapi jangan sampai teman-teman hanya karena takut teman-teman malah gak mau divaksin. Nah itu yang lebih berbahaya lagi teman-teman. Orang yang udah takut tidak mau divaksin. Betul loh. Karena vaksin ini yang bisa meredahkan angka kematian, angka terkonfirmasi, bahkan angka kesembuhan harus bertambah, karena tingkat kesadaran masyarakat juga harus tinggi, tingkat vaksinasi di Indonesia juga harus semakin banyak, dan jumlah populasi masyarakat Indonesia yang mau divaksin juga harus semakin banyak, bahkan harus rela mengejar vaksin itu dimanapun mereka berada. Jadi jika teman-teman semua mungkin di zamannya di zamannya opung kalian, di zamannya kakek kalian, di zamannya nenek kalian, itu mungkin mereka merasakan hidup di zaman penjajahan mungkin, dan kita balik lagi ya, kita sebetulnya senasib dengan mereka ya. Sebetulnya kita senasib dengan mereka, hanya saja kita di sini tidak mendengar dentuman senjata, dentuman bom, apalagi kita di sini hanya mendengarkan yang membuat kita takut, hanya
hanyalah kita lihat di berita mungkin jumlah kasus COVID-19 itu naik gitu ya, dan kita ngecek siapa tahu keluarga kita ada di wishlist di sana gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak ada keluarga kita yang termasuk, alhamdulillah. Tapi walaupun keluarga kita juga termasuk di dalamnya, juga kita harus bersama-sama memberikan attention, memberikan perhatian lebih kepada diri kita, terlebih kepada orang-orang yang memang belum pernah terdampak COVID-19. Jadi teman-teman harus berjuang, apalagi di masa kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya yakin kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini dan tahun-tahun kebelakangan itu sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana kita masih bisa mengadakan perlombaan, yang dimana kita masih mengadakan lomba sepeda hias. Saya ingat sekali di kompleks saya ketika ada 17-an biasanya mereka mengadakan lomba sepeda hias ataupun lomba permainan PS gitu ya. Tapi sekarang tidak bisa karena aturan PPKM dan aturan daripada gugus tugas pusat yang mengharuskan kita untuk berada di rumah saja, dan juga kita juga harus menaati juga betul tentang protokol kesehatan. Nah itu sih teman-teman yang paling penting tentang menaati protokol kesehatan, karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau mengingatkan? Jadi pemerintah, presiden itu semua hanya memberikan attention kepada kita, akan hanya memberikan perhatian kepada kita, tapi tingkat kesadarannya kita kembali lagi kepada kita ya. Tingkat kesadaran untuk protokol ini kembali kepada kita, bukan kesadaran untuk diri orang lain gitu ya, tapi kesadaran daripada diri kita masing-masing gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di vlog hari ini. Alhamdulillah tadi saya mendapatkan rekor ya, 10 menit, sekarang udah 20 menit lebih. Jadi saya sudahi. Sebelum saya sudahi, marilah kita berdoa semoga virus ini tidak terjadi lagi. Oke teman-teman, closing statement dari saya adalah tolong teman-teman, selama masa pandemi ini kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Coba teman-teman, mulai dari sekarang coba teman-teman tanyakan kepada diri teman-teman sendiri ya, jangan tunjuk dia yang salah karena dialah virus ini akan begini. Coba tanyakan kepada diri teman-teman sendiri, apakah kalian sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dengan benar? Masa kalian mau menuduh orang sembarangan kalau kalian nggak memperhatikan diri kalian sendiri? Maka teman-teman silakan nge-pause video ini, silakan teman-teman tanyakan kepada diri teman-teman, baru teman-teman, kalau misalkan diri teman-teman merasa sudah betul, lebih baik jangan berkata-kata daripada teman-teman berkata-kata nanti malah menyinggung orang yang cukup banyak. Lebih baik tanyakan kepada teman-teman, tanyakan kepada diri teman-teman sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, jangan jangan mengeluh karena pandemi ini disebabkan oleh siapa. Tapi pandemi ini disebabkan oleh diri kita sendiri ya teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman teman-teman abai dengan protokol kesehatan dan segala macamnya. So buat teman-teman, berhenti untuk menyalahkan negara ini apalagi. Coba teman-teman salahkan diri teman-teman sendiri. Kalaupun teman-teman sudah merasa unek-uneknya sudah merasa keluar, ya sudah teman-teman pendam, teman-teman kubur.
Dan teman-teman gak usah menceritakan hal-hal yang terlalu bohong tentang virus ini. Kita menceritakan hal-hal yang happy, kita menceritakan hal-hal yang fun, yang bisa membuat orang lain semangat, yang bisa membuat orang lain tertawa, bukan membuat orang lain menjadi tegang, bukan membuat orang lain merasa terbuli, bukan membuat orang lain merasa dirinya merasa tersingkirkan karena ulah pembicaraan kita yang bisa memperlusak atau bisa merusak pertemanan kita, yang tadinya pertemanan kita berubah menjadi persahabatan, tiba-tiba pertemanan atau persahabatan itu putus tiba-tiba hanya karena kita menyalahkan salah satu di antara mereka. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di segmen Air Talks kali ini. Sampai ketemu di episode Air Talks minggu depan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus teman-teman patuhi protokol kesehatan. Jangan teman-teman hiraukan protokol kesehatan. Ingat PPKM masih ada. Teman-teman jangan lupa juga follow instansi-instansi yang berhubungan dengan PPKM. Teman-teman bisa follow, mungkin ada info lebih lanjut daripada mereka. Mungkin apa PPKM diperpanjang, apa PPKM sudah selesai, apa COVID sudah turun atau COVID sudah naik atau semakin parah, bisa teman-teman ketahui hanya lewat sosmed yang resmi dari mereka, bukan teman-teman dari TV. Teman-teman baru pahami, tapi ketika sebelum masuk ke TV teman-teman sudah melihat, baru teman-teman sudah pahami gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian. Stay safe, stay healthy. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semangat merdeka. Indonesia pasti bisa, Indonesia pasti terbebas, Indonesia pasti merdeka. Semangat Pancasila. Selamat ulang tahun Indonesia. Dan sampai ketemu di video berikutnya.